Di tengah riuhnya kehidupan, spiritualisme kembali mengajak orang untuk mencari keheningan dalam diri dan membawa nilai-nilai yang lebih bermakna. Banyak orang yang percaya pada spiritualitas sebagai salah satu solusi dalam masalah hidup. Kami menjejaki perjalanan spiritualitas dengan lebih mendalam, mencari keheningan dalam diri di petilasan para leluhur dan tempat-tempat bersejarah lainnya, untuk mengenalkan kepada semua orang, betapa pentingnya spiritualitas di dalam kehidupan. Manusia merupakan makhluk psikologis, sosial dan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah faktor yang berperan penting dalam kesehatan mental seseorang. Memiliki kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence memungkinkan kita untuk menyatukan spiritualitas kehidupan batin atau inner life, dan kehidupan di luar dirinya atau outer life. Kecerdasan spiritual adalah jenis kecerdasan yang erat kaitannya dengan kemampuan spiritual yang membantu seseorang untuk hidup dengan lebih baik. Konsep kecerdasan spiritual, masih minim penelitian empiris yang dilakukan mengenai jenis kecerdasan ini. Sebenarnya ada keterkaitan antara kecerdasan spiritual dan kehidupan sosial yang lebih baik. Intelligence ini memiliki nilai positif antara kecerdasan spiritual dengan rasa empati dan kenyamanan atau kepuasan dalam hidup. Kecerdasan spiritual dapat membentuk sebuah jati diri dan membuat manusia lebih mampu menghadapi pengalaman sulit, seperti duka nestapa, rasa kehilangan dan lain sebagainya. Mitos, legenda pewayangan dan kisah pada masa silam, di Nusantara ini, khususnya Jawa, sampai saat ini masih dilestarikan. Puncak Suroloyo merupakan kawasan tertinggi di perbukitan Menoreh, terletak di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, tepatnya di Desa Gerbosari, Kapanewon, Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, yang berjarak 48 km dari kota Yogyakarta. Puncak Suroloyo juga menyimpan mitos. Masyarakat setempat percaya bahwa puncak ini adalah pertemuan dua garis yang ditarik dari utara ke selatan dan dari arah barat ke timur Pulau Jawa. Puncak Suroloyo setiap malam satu suro dipadati oleh peziarah. Selain puncak Suroloyo, Suroloyo merupakan tempat mitologi. Terdapat Sendang Simbarjoyo, sebagai mata air petani warga setempat, Sendang Kadewatan, tempat mandi para dewa, Sendang Kawidodaren, tempat mandi para bidadari, Pertapaan Mintogoro, yaitu pertapaan tokoh wayang Janaka dalam mendapatkan pusaka dari dewa. Namun kami akan kembali kepada inteligens spiritual yang kita bahas sebelumnya. Dari tempat-tempat tersebut kita bisa mengenal dengan alam, yaitu sebagai salah satu cara membangun kecerdasan spiritual. Kami seperti berdiri di lautan kabut ada di antara pucuk-pucuk gunung dan tempat kami berdiri. Spiritualitas adalah pengalaman pribadi bagi tiap orang,
cara seseorang untuk menggapai kecerdasan spiritual juga berbeda-beda, dan tentunya berbeda-beda juga caranya. Kami akan sedikit memberi tips atau cara yang mungkin dapat membantu dalam membangun kecerdasan spiritual. Yang pertama adalah melatih kesadaran, menyadari bahwa kita sebagai manusia memiliki banyak keterbatasan, banyak kesalahan dan ego yang terselip di dalam diri. Kita tidak bisa membiarkan hal-hal ini menguasai diri. Oleh sebab itu, sadari, tanyakan pada diri sendiri, dan ubah hal-hal buruk yang membuat jiwa kita tidak tenang. Saat telah terbiasa untuk hidup secara sadar, akan lebih mudah bagi kita untuk menghargai serta menikmati hidup. Yang kedua adalah meditasi. Proses meditasi akan membantu kita belajar lebih mengenal diri sendiri. Saat meditasi, kita juga dilatih untuk menyadari serta memahami segala pikiran dan perasaan yang muncul, kemudian sinkronkan keduanya. Dengan begitu, setelah meditasi, kita akan merasa lebih ringan secara mental sekaligus berenergi. Yang ketiga adalah melakukan visualisasi. Visualisasi adalah teknik yang digunakan untuk membantu dalam mewujudkan apa yang kita inginkan dalam hidup. Konsepnya sama dengan LOA atau Law of Attraction, yaitu hukum ketertarikan atau tarik-menarik, di mana apapun yang kita fokuskan dalam pikiran dan rasa, adalah yang akan ditarik dan hadir ke dalam kehidupan, secara sadar atau tidak sadar, positif atau negatif, diinginkan atau tidak diinginkan. Otak pada dasarnya tidak bisa membedakan antara visualisasi dan kenyataan. Saat kita membayangkan bahwa kita bahagia dan tenang, otak juga akan merasakan bahwa kita sedang bahagia. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang yang membuat kita merasa terhubung. Itu akan menguntungkan untuk kecerdasan spiritual. Kita akan menjadi lebih terbuka, menghargai keberagaman, lebih nyaman dengan diri sendiri, serta meningkatkan empati. Cara membangun kecerdasan spiritual yang keempat adalah dengan mendekatkan diri dengan alam. Melakukan aktivitas di alam terbuka akan membuat kita lebih mudah untuk terkoneksi secara spiritual. Kedekatan dengan alam sangat menguntungkan bagi kesehatan fisik dan mental. Melatih kecerdasan spiritual tak hanya menambah nilai bagi pertumbuhan pribadi kita, intelijensi spiritual dapat membuat kita lebih damai, puas dengan hidup, dan lebih mampu menghadapi kesulitan. Di tempat-tempat seperti ini, kita dapat melakukan beberapa cara dalam membangun kecerdasan spiritual atau intelijensi spiritual. Demikian beberapa tips yang kami ketahui dalam membangun intelijensi spiritual. Mohon maaf bila ada tutur kata yang keliru, sebab kami memiliki banyak keterbatasan lumrahnya manusia. Salam damai, salam jejak leluhur, salam bersejarah, salam spiritual, Rahayu, Rahayu, Rahayu.